pertumbuhan ekonomi Vietnam 8% apa yang kita tawarkan? Oh, 8% kan, Vietnam 8%. Anda pasti ngeledek siapa, Dendi Maulana Investor Trust mana? Oh, dia ngeledek gua kenapa lu cuma 6, 5,4 malah. Saya mau dorong ke 6 semaksimal mungkin dan kemungkinan besar bisa. Karena kalau saya lihat kemarin fiskal dan moneter masih baru agak sinkron di akhir tahun. Sekarang udah lebih sinkron sehingga ke depan mesin fiskal, mesin moneter dan sektor swasta akan bertumbuh, bergerak lebih cepat, akan hidup semua. Kita akan galakan tuh debottlenecking apa P2 PSP, P2SP akan kita galakan lagi. Kan kemarin ada 2 sudah kita beresin ya. Sekarang udah masuk ke list 36, tapi ada juga yang besar-besar masuk ke pipeline yang tinggal jalan sebetulnya, cuma ada hambatan bukan di bunga bank, bukan di ini, tapi di sisi koordinasi antar instansi pemerintah. Saya akan percepat itu dalam waktu singkat, dalam waktu yang cepat. Mana sih Michael? Michael belakang. Ada 2 yang saya lihat di depan kita itu ada Abadi, masalah. Katanya ada gangguan sedikit yang kita percepat. Yang satu lagi adalah fasilitas penjualan listrik dari fasilitas pembangkit listrik tenaga surya yang mau dijual ke Singapura, katanya masih ada masalah. Itu akan kita perbaiki cepat dan itu bukan karena kurang uang dan lain-lain, hanya kurang koordinasi antar pemerintah. Dan ke depan kita akan seperti itu terus, perbaiki terus iklim investasi sehingga setiap hal yang mengganggu akan kita tangani secepat mungkin. Kalau Anda ingat waktu case yang pertama di P2SK itu adalah perusahaan kecil, pinjam uang 4 miliar aja nggak ada, karena perbankannya asik naruh uang di tempat lain yang tidak produktif. Sekarang udah kita perbaiki, harusnya ke depan nggak begitu lagi. Jadi financial sektornya akan lebih bisa memberi pinjaman ke sektor swastanya, itu utamanya. Dan nanti kalau dari P2SK tadi, P2SK ya? P2SK, P2SP, di bottlenecking tadi, ditemukan berbagai macam hambatan, itu mungkin yang kita tawarkan. Jadi kalau saya pikir sih, ketika ada indikasi nanti 2 bulan ke depan bahwa kita serius betul-betul memperhatikan pertumbuhan domestik dan memperbaiki iklim investasi di sini, yang FDI akan mulai masuk ke sini. Saya pikir kalau Anda lihat kan sekarang yang capital market udah masuk kan, yang saya lihat diperlihatkan tadi dengan inflow sejak bulan Oktober yang mulai positif ke sini. Biasanya capital inflow itu adalah indikasi atau bendera ke para FDI bahwa di sini udah baik keadaannya. Nanti kalau membaik terus ke depan, mereka akan mulai masuk. Dan kalau kita rapikan tadi iklim investasinya, harusnya kita akan lebih menarik dan lebih menarik dari Vietnam karena pasar kita juga besar di samping kita ingin memanfaatkan teknologi yang masuk. Jadi domestic market juga merupakan daya tarik tersendiri bagi investor. Tapi tentu kita akan pilih investor yang betul-betul membawa manfaat yang besar bagi Indonesia. Bukan investor yang membunuh perusahaan domestik di sini. Mungkin itu Mas. Selanjutnya dari Direktorat Jenderal Anggaran. Terima kasih Pak Menteri, teman-teman media, selamat siang semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan, tapi yang ada 2 pertanyaan dari Goida, Tempo, tapi pertanyaan sama, intinya terkait dengan penguatan dukungan pelaksanaan prioritas Presiden dengan sistem error khusus. Apakah ini bentuk efisiensi? Apa ini bedanya dengan efisiensi Invest 1 awal tahun 2025 sebesar 300T? Apa urgensinya? Mungkin dapat kami sampaikan adalah memang error khusus ini berbeda dengan program Invest 1 di tahun 2025 kemarin. Tapi spiritnya sama, kita melakukan penyisiran karena sesuai arahan Presiden, kita ingin tetap belanja kita tetap efisien, tetap tepat sasaran, tepat guna.
Jadi kita sisir belanja-belanja di KL tersebut, kemudian itu ditaruh di RO khusus di DIPA-nya KL tersebut. Jadi anggaran tersebut masih ada di KL masing-masing. Tapi anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah, program-program prioritas presiden misalnya. Itu yang dilakukan. Jadi nggak ada blokir, tapi anggarannya masih tetap ada di KL terkait. Jadi nanti kita lihat untuk melihat dinamika yang terjadi selama tahun berjalan, itu yang akan dipakai. Kemarin Pak Menteri sudah menyampaikan salah satunya untuk nanti program pembangunan rehab rekonnya di daerah bencana Sumatera, salah satunya itu bisa dipakai dana tersebut di masing-masing KL. Itu mungkin yang pertama. Ada juga pertanyaan kedua dari Magdalena dari RRI terkait dengan tadi peningkatan belanja KL. Ini pengalihan dari belanja non KL menjadi belanja KL. Itu prosedur yang memang biasa kita lakukan. Contohnya di awal tahun itu kan kita waktu itu jumlah KL kita masih terbatas 34, kemudian di kabinet baru menjadi 48. Itu akan ada penambahan belanja, disitulah dikonversikan atau dialihkan menjadi belanja KL. Contohnya ada beberapa program baru, misalnya bencana, itu kita punya cadangan bencana, itu kan dibelanjakannya nanti lewat BNPB, itu jadi belanja KL. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri, oleh Pak Wamen terkait dengan berbagai stimulus yang kita berikan. Di Q4 saja kita memberikan misalnya BLT Sejahtera, program magang. Itu nanti semua dilakukannya dalam bentuk belanja KL. Program magang itu di Kemenaker misalnya, BLT Sejahtera itu adanya di Kemensos. Jadi belanja itu munculnya di belanja KL. Mungkin demikian Pak Menteri yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan, terima kasih. Juga sama-sama ya kalau itu ya. Ringkas. Tapi pertanyaan tadi, apa bedanya dengan efisiensi 300T di awal 2025? Saya jawab deh itu deh. Kalau dulu pukul rata lah kira-kira. Kalau sekarang beda, disisir program-program yang dampaknya kurang bagus, kurang besar, itu dikeluarkan dari itu, dicoret, dibintangin ya. Baru uangnya dipindahin dipindahin aja. Jadi ada di DIPA-nya, Pak. Jadi pokoknya gini, itu nggak sama kalau dulu pukul rata, sekarang dilihat yang jelek-jelek itu dikeluarkan kira-kira begitu. Ya. Ya. Jadi RO khusus itu tetap di KL masing-masing. Dia bukan dipotong, bukan dipindahkan, bukan diblokir. Dia di KL masing-masing. KL-nya nanti bisa menggunakan sesuai dengan prioritas. Nah, yang tidak prioritas ya memang mesti disisir, masukin ke RO khusus. Tapi dia tetap anggarannya KL. Kira-kira begitu lah. Rumit banget. Jadi enggak mau dipotong juga nggak apa-apa. Kalau emang ini, jadi begitu, kira-kira begitu disisihkan untuk sana. Tapi bukan berarti gara-gara itu KL-nya nggak bisa menjalankan kegiatan yang betul-betul produktif, yang betul-betul membawa impact dari kementerian atau dari KL tersebut.